Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lebaran Haji sebentar lagi. Kita bisa merayakan kembali Hari Raya Idul Adha, tepatnya pada 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Ada yang berbeda dalam peringatan Lebaran Haji kali ini, karena kita masih berada di tengah pandemi. Kabar baiknya, Idul Adha dapat kita rayakan bersama, namun dalam suasana adaptasi kebiasaan baru. Apa saja ya kebiasaan baru dalam Hari Raya Kurban kali ini? Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Sedangkan Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 18 tahun 2020. Begitu juga dengan Kementerian Pertanian yang telah mengeluarkan panduan pelaksanaan sholat Idul Adha di masa adaptasi kebiasaan baru bagi panitia Hari Besar Islam. Jadi, cara yang aman merayakan Idul Adha ada dua bagian. Yang pertama, panduan aman melaksanakan ibadah kurban, dan yang kedua, melaksanakan sholat Id pada hari Lebaran. Pertama, pelajari dan teliti tempat membeli hewan kurban. Pastikan tempatnya bersih dan memperhatikan kesehatan hewan. Kedua, ada pemeriksaan suhu badan sebelum masuk ke lokasi, disediakan fasilitas cuci tangan di depan pintu, petugas meminta kita membersihkan tangan sebelum masuk, baik dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau dengan hand sanitizer. Tiga, jaga jarak saat berinteraksi di lokasi penjualan hewan kurban. Hindari bersalaman atau bersentuhan langsung, meski setelah terjadi kesepakatan harga yang menyenangkan kedua pihak. 4. Apabila sudah saatnya, pemotongan hewan kurban kali ini harus menjaga jarak, pakai masker dan atau pelindung wajah, dan petugas pemotongan harus dalam kondisi sehat. Terakhir, bagi pembeli dan penjual, terutama panitia pemotongan hewan kurban, wajib mandi dan membersihkan diri dengan menyeluruh pada saat kembali ke rumah dan sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di dalam rumah. Nah, itu pembeli juga di sini ini itu harus dia itu sebelum dia masuk ke sini ya, itu harus dites dulu ya suhu badannya, dia harus cuci tangan. Salat Id dapat saja dilaksanakan di lapangan, masjid, atau ruangan lainnya dengan syarat ada petugas pengawas protokol kesehatan dan lokasi sebelumnya harus dibersihkan. Dan protokol kesehatan harus ketat diterapkan, diantaranya dengan batasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk, ada fasilitas cuci tangan pakai sabun, ada pemeriksaan kesehatan atau jamaah yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius selama 2 kali pemeriksaan, dilarang memasuki lokasi sholat Id. Semua jemaah harus menggunakan masker, jemaah membawa perlengkapan sholat sendiri. Pembatasan jarak atau jarak antar sajadah adalah minimal 1 meter. Tidak menjalankan kotak sedekah atau meminta sumbangan secara langsung yang membuka peluang kontak fisik. Jaga jarak 1-2 meter dan hindari bersalaman apalagi berpelukan. Anak-anak, lansia, orang dengan penyakit penyerta tidak diperkenankan mengikuti sholat Idul Adha. MUI membolehkan sholat Id di rumah saja. Untuk masyarakat agar tidak dapat berkumpul di Masjid Mutia melihat pemotongan hewan kurban. Yang kedua, untuk sesi pembagian daging hewan kurban tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya masyarakat datang ke Masjid Mutia untuk mengambil daging hewan kurban, tetapi tahun ini kita bagikan kepada koordinator-koordinator kelurahan, RT, dan RW. Pastikan kita patuh panduan-panduan MUI dan pemerintah, serta disiplin mempraktikkan cara-cara mencegah penularan COVID-19. Maka, kali ini kita bisa kembali merayakan Idul Adha dengan hikmat, memperhatikan keselamatan sesama umat, dan kembali ke rumah dengan sehat. Ingat, tetap rayakan di rumah dulu ya tahun ini, tidak perlu mudik. Silaturahmi masih bisa terjaga kok, apalagi hewan kurban kita sudah sampai di tangan yang berhak. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, tetap peduli, tetap berbagi, dan saling melindungi. Salam sehat dari saya.